Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'alad dini kulli walau karihal munafiqun walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, amma ba'du. Sebagai hamba Allah yang berfirman, yang beriman, marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah memberikan kita kekuatan, kesehatan lahir dan batin kepada kita semua, sehingga kita masih dapat beraktivitas seperti saat ini dalam rangka menghambakan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Selawat dan salam tidak lupa kita kirimkan kepada junjungan kita Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah mengantarkan umat manusia dari peradaban hidup yang jahiliyah menuju pada peradaban hidup yang modern yang penuh dengan kemajuan ilmu, pengetahuan, dan teknologi. Seperti yang kita rasakan pada saat ini, semoga kita semua termasuk hamba-Nya yang taat, yang berhak mendapatkan syafaatnya di hari akhir kelak. Amin amin ya rabbal alamin. Adapun materi yang ingin saya paparkan pada saat ini, yakni awwalu man jamal hadis sahihu. Namun sebelum saya masuk pada inti pembahasan, saya ingin sedikit memberikan penjelasan mengenai awal man jamal hadis sahih. Jadi mengenai awal mula pengumpulan hadis, sebagian ulama meyakini tersebut telah dimulai pada Rasulullah SAW. Hal ini didasarkan pada beberapa hadis beliau. Berbeda dengan Al-Quran yang telah ditulis pada masa Nabi Muhammad SAW. Hadis telah banyak dihafal oleh para sahabat-sahabat. Bahkan dulu Nabi SAW pernah melarang para sahabat untuk mencatat hadis-hadis, sebagaimana riwayat yang diterima dari Abu Sa'id Al-Khudri, Abu Hurairah, dan Zaid bin Sabit yang tercantum dalam takhid. Namun larangan ini menurut sebagian ulama tidak ditujukan pada semua sahabat, tetapi khusus pada para penulis wahyu, karena ada kekhawatiran percampuran ayat-ayat Al-Quran dan hadis. Jadi kita masuk pada inti pembahasan, awwalu man jama'al hadis sahihu. Yang pertama, mengumpulkan hadis-hadis sahih. Thumma ata ba'dahum imamul huffaz wa amirul mu'minin fil hadith Abu Abdullah Muhammad bin Ismail bin Ibrahim bin Mughirah bin Bardizbah al-Bukhari. Kemudian datang setelah mereka pemimpin penghafal dan seorang pemimpin mukmin dalam hadis, Abu Abdullah Muhammad bin Ismail bin Ibrahim bin Mughirah bin Bardizbah al-Bukhari. Fajama'a sahihu, dia mengumpulkan hadis sahih, wa intiqama fihi min mi'ati alfin hadis sahih kana yakhfazuha,
dan apa yang ada dalamnya dari 100 hadis sahih yang mereka hafalkan. Faqad rawa anhu annahu qala, dia meriwayatkan tentang itu, lantas dia berkata, ikhfaz mi'atu alfin hadis sahih wa mi'ati alfin hadis ghairu sahih. Hafal 100 hadis sahih dan 100 hadis tidak sahih. Jadi hadis sahih yang dimaksud di sini, hadis sahih berasal dari kata as-sahihu yang artinya sehat tanpa cacat. Jadi pengertian hadis sahih adalah hadis yang berasal dari orang yang dipercaya yang tidak ada keraguan di dalamnya. Wa amma ba'athahu ala jam'i hadha al-jami'u as-sahihu famadha qarahu Ibrahim bin Ma'kul annahu sami'ahu yaqul. Dan adapun motivasinya untuk mengumpulkan hadis ini, mengumpul hadis sahih, apa yang disebutkan Ibrahim bin Ma'kul tentangnya. Ia mendengarnya, lantas ia berkata, kuntu inda Ishaq bin Rahawi faqala ba'du ashabina law jama'atum kitaban mukhtasiran li sunanin nabiy sallallahu alaihi wasallam fawaqa'a dhalik fi qalbi fa akhadhat fi jam'i hadzal kitab. Kuntu inda Ishaq bin Rahawi. Ia berkata, saya Ibnu Ishaq bin Rahawi. Faqala, berkata, ia mengatakan beberapa orang dari kami, beberapa buku ringkasan atas sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang menetap di hati saya dan mengambil dari kumpulan buku ini. Watalahu fi hadhi as-sani'u tilmidhuhu wa kharijuhu al-imam al-hafiz al-majud Abu Husaini Muslim bin Hajjaj bin Muslim bin Wardinu Kaushaz al-Qasiri an-Naisaburi rahimahullahu ta'ala fajami'a sahihuhu fi 15 sana. Dan diikuti oleh dalam hal ini mendukung muridnya keluarnya seorang imam hafiz al-majud Abu al-Husaini Muslim bin al-Hajjaj al-Qasiri an-Naisaburi, dihormati oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian mengumpulkan hadis-hadis sahih selama 15 tahun lamanya. Wa qad talaqqal ulama kitabihima bil qubul wa intafaqu ala annahuma asikhul kitab ba'dal Qur'anil Karim. Dia telah bertemu ulama membahas kitab keduanya dengan keberterimaan, dan mereka sepakat bahwa keduanya kitab yang sahih atau benar setelah adanya Al-Qur'anul Karim. Qala al-Imam An-Nawawi, kemudian Imam An-Nawawi berkata, ittafaqal ulama rahimahullahu ala asikhul kitab ba'dal Qur'anil Aziz as-sahihani al-Bukhari wa Muslim wa talaqqatuhuma al-ummatu bil qubul illa anna ba'dal ulama'i intaqadu alaihima ba'dal akhraful yasir kalidaraqatni wa abi alal Gosani Jiyani
wa Abi Mas'udi ad-Damashqi wa Ibnu Umar asy-Syahid. Ulama bersepakat terhadap kitab yang benar setelah Al-Quran Maha Perkasa. Hadis Sahih Bukhari Muslim dan mereka sepakat kepada keduanya dengan menerimanya, kecuali bahwa sebagian ulama yang mengkritik huruf-huruf yang sederhana seperti Qadir Qutni dan Al-Ghazali, Al-Jiyani dan Mas'ud ad-Damashqi dan Ibnu Umar asy-Syahid. Wa tasdil jawabi amma intaqada alaihima jama'atu minal ulama kan Nawawi fi syarhi Sahih Muslim wal Hafiz Ibnu Hajar fil Hadis Sari wal Fathul Bari wa minal mu'asirina Asy-Syaikh Rabi Ibnu Hadi Al-Muddakhili hafizahullah wa lahu kitabu jayyidun fi dzubbi an sahih Muslim sammahu bainal imamaini Muslim Walidarqutni, dan membenarkan jawaban tentang apa yang diselisihkan atas keduanya kumpulan dari ulama seperti An-Nawawi dalam penjelasan Sahih Muslim dan Hafiz Ibnu Hajar dalam Haddi Qori wal Fathul Bari, dan dari para ulama kontemporer Syekh Rabi Ibnu Hadi Al-Muddakhali hafizallah, dan dia memiliki kitab yang baik dalam mencerahkan tentang Sahihul Muslim, menyebutnya bainal imamaini, antara kedua imam Muslim dan Daraqutni. Mungkin itu saja yang saya dapat sampaikan. Jika ada kurangnya datang kepada diri saya pribadi, jika ada benarnya itu datang dari Allah Subhanahu wa taala. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.